Mohon izin Bu, atas nama siapa Bu? Indah Laila. Terkait masalah gugatan sengketa tanah ini seperti apa Bu? Statement Ibu? Jadi gini, terkait dengan perkara pidana dan perdata, pidana sudah kita laporkan ini ke Polres Tanggamus dengan penipuan penggelapan, STPL juga sudah nanti kita lampirkan, dan ini kita gugat perdatanya adalah di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor perkara 218 garing PDT titik G 2022. Jadi yang kita gugat adalah perbuatan melawan hukum. Artinya tergugat satu adalah PT Koperasi BMT. Ya. Yang kedua adalah Inayati. Seolah-olah Inayati ini adalah pemilik lokasi tanah kaplingan tersebut. Namun setelah kita langsung konfirmasi ke pemilik aslinya, ini sudah jelas milik Pak Swasanto. Ya. Yang tertera ada yang surat dia brosur. Nah itu SHM atas Swasanto. Oke. Bapak Kepala Pekon, mohon izin, apa harapan Bapak Kepala Pekon setelah ini kronologis ini? Iya, saya selaku Kepala Pekon Talang Padang terkait dalam perkara ini. Saya sendiri sampai saat ini nggak tahu sama sekali. Apalagi yang saya dengar dari pengacara ya, bahwa ini sudah banyak transaksi. Seharusnya kalau transaksi jual beli itu Pak Pekon harus mengetahui. Sampai saat ini tidak ada sama sekali. Makanya saya kaget saat Ibu Indah selaku pengacara datang konfirmasi ke saya selaku Kepala Pekon. Saya nggak tahu sama sekali. Nah, artinya dalam hal ini harapan saya kalau memang bisa kita musyawarahkan secara keluarga dari pihak Ibu Ina dan Ibu Indah selaku lawyer, nah itu harapan saya. Tapi kalau tidak, ya itu hak daripada beliau-beliau ini. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, Kak, saya mau tanya, Kakak sebagai korban, benar. terkait masalah jual beli tanah ini. Nah, sehingga sekarang sampai ada gugatan, Maunya Kakak sebagai korban seperti apa? Kembalikan uang nasabah, kembalikan uang kami semua yang pemilik tanah sekitar 54 ya, Nek. 54 kapling itu langsung pidananya juga dipidanakan juga. Oh gitu ya Kak. Biar jerah. Biar ada efek jerah. Oh gitu, pembelajaran ya. Iya. Oke, terima kasih Kak ya. Iya. Ibu sebagai korban juga, siapa namanya Bu? Betul, saya Ibu Enitawati yang ambil anak saya. Tapi anak saya ada di Depok. Ya, jadi saya mewakili di sini. Ya saya ini kan tadinya nggak tahu begini Pak. Masalah ini bapaknya urus ini. Kalau saya mah nggak mau tahu lah gitu. Harapannya Ibu? Harapannya ya dibereskan lah ini bagaimana baiknya. Iya. Apa dia dibalikan uangnya? Apa ini kalau bisa tanahnya itu masih tetap jadi kaplingan? Tapi ya kalau bisa ya ada suratnya. Ini orang minta suratnya katanya nggak ada. Karena bagaimana membuat surat ya, karena ini mungkin akan sengketa itu gitu. Kalau dari saya kalau bisa ditindaklanjutin sampai tuntas. Oke, makasih Bu ya. Nah, jadi kegiatan kita hari ini mendampingi sebagai kuasa hukum dari Adi Puspita Dewi sebagai pelapor tindak pidana di dalam ada nomor STPL-nya nanti di Pak Lurah udah kita serahkan. Dengan perkara pidana penipuan penggelapan terkait masalah tanah kaplingan yang dilakukan oleh oknum terduga oleh oknum itu Ina dan BMT. Kedua, saya datang ke sini untuk memasang plang bahwa tanah ini dalam sengketa gugatan perkara perdatanya yang ada di Pengadilan Tanjung Karang. Kenapa saya lakukan? Kita sudah mengetahui mencoba untuk mediasi bertemu langsung secara kekeluargaan, tapi kenyataannya tidak ada itikat baik dari Ibu Ina tersebut sebagai tergugat. Setelah kita lakukan penyelidikan, kita lakukan berbagai upaya-upaya hukum, juga ketemu langsung dengan pemilik tanah yang aslinya adalah Pak Swasanto sesuai dengan sertifikat. Dan ini masih ada sengketa yang belum diselesaikan, yaitu adalah pembayaran terkait dengan tanah yang telah dijual ke beberapa nasabah. Jadi artinya di situ sudah jelas Ina ini masih ada tunggakan dan dia sudah gagal bayar di 2021 bulan Mei. Pertanyaan saya, kenapa dia meminta uang DP sebelum
adanya akad perjanjian tersebut dilakukan, tanah siapa itu yang dijual? Apakah itu bukan selayaknya penipuan atau merugikan nasabah lainnya? Terbukti setelah ada pelunasan, kita meminta tanda pelunasan dengan minta penunjukan sertifikat, sama sekali tidak ada. Diarahkan ke notaris pun begitu, jawabannya bolak-balik. Dan sampai detik ini kita konfirmasi ke pemilik, ternyata benar bahwa sertifikat itu masih ada di pemilik asli, Pak Suasanto. Seperti itu. Karena di sini adanya timbul kerugian baik materi maupun imaterial, makanya kita gugah perdata. Tetap perbuatannya kita lakukan, itu masalah pelaporan tidak ini seperti itu. Pasang tulang ya? Berapa? Sudah dipasang tulang? Sudah tadi saya juga izin ke kepala desa atau ke kelurahan, saya didampingi oleh Pak Pekon untuk mengetahui bahwa saya sudah masang plang bahwa tanah ini dalam sengketa yang kita daftarkan gugatannya di pengadilan negeri tadi ada langkah yang akan dilakukan oleh pemilik tanah yang sertifikat apa itu? langkah Ya, katanya mau mengembalikan. iya, jadi gini, setelah bincang-bincang kita berbincang langsung dengan terus nasabah-nasabah itu membayar angsuran ada ke rekening pribadi Pina dan BMT Terbagi dua. punya ini. Dan sampai detik ini sebelum kita layangkan itu angsuran masih berlangsung, jadi nggak pernah ada namanya telat, hanya dia saja tidak membayarkan angsuran kami ke pemilik asli. Jadi kami ada keresahan, tidak nyaman, tidak ada kepastian hukum untuk memiliki tanah tersebut, makanya kita juga di pengadilan negeri. Satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa dalam perjanjian PJP antara Pak Suasanto pemilik tanah dengan Inayat Hat seharusnya hanya perorangan. Kenapa BMT dilibatkan? Tapi dalam hal kenyataannya para nasabah ini digiring bahwa seolah-olah BMT itu membiayai tanah kaplingan tersebut. Kenyataannya nol. Terbukti angsurannya macet. Seperti itu. Sudah saya konfirmasi langsung sama yang bersangkutan. Pemilik langsung